Ade Ayu Sarwanikus Pasuti yang merupakan mahasiswa BRI Institute dari Prodi Teknologi Bisnis Digital. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan studi kasus di buku Manajemen Sistem Informasi pada halaman 254 sampai 257. Yuk, simak videonya. Sebelumnya, database pelanggan merupakan kumpulan data yang disimpan oleh komputer dan diolah secara sistematis oleh perangkat lunak yang menghasilkan sebuah informasi untuk perusahaan. Contohnya seperti nama pelanggan, nomor telepon, alamat, email, dan lainnya. Database sendiri merupakan bagian terpenting untuk perusahaan. Kenapa? Karena database merupakan salah satu catatan komunikasi antara pelanggan dengan perusahaan yang dapat menunjukkan arah penjualan dan pemasaran, untuk mengetahui potensi penjualan, untuk mengetahui aktivitas pelanggan, serta sebagai untuk menganalisis data dari penjualan dan pemasaran untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Maka dari itu, database pelanggan perlu dipertahankan. Kalau misalnya tidak dipertahankan seperti kebocoran data, maka akan terjadi ketidakpercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Contohnya seperti menurunnya kesetiaan pelanggan sehingga pelanggan tidak akan membeli produk kepada perusahaan tersebut. Seperti yang diketahui bahwa analis data dan manajemen ini berbeda. Seorang manajemen akan bertugas mencari strategi bagaimana perusahaan dapat mencapai target yang efektif. Sedangkan analis data bertugas untuk membandingkan atau mencari hasil temuan yang dimana dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Seperti contohnya di Appers.com, perusahaan ini sebelumnya tidak memiliki data historis untuk memprediksi bagaimana seorang wanita baru dapat menikah lagi, dan pengambilan keputusannya ini berdasarkan pengetahuan seorang manajemen. Namun, ketika perusahaan tersebut menganalisis data historis dari pelanggan, perusahaan mampu mendorong anggaran pemasaran serta memprediksi atau menghitung proyeksi pemasaran. Seseorang dari pihak luar atau pihak dalam mengambil data informasi pelanggan dan disebarluaskan serta dijual tanpa pengetahuan pelanggan atau pihak yang bersangkutan dapat melanggar hak privasi pelanggan. Jika seseorang mengganggu privasi pelanggan seperti mengirim atau membagikan konten yang tidak bermanfaat dapat mengganggu pelanggan sehingga pelanggan tidak merasa nyaman. Maka di samping itu, perusahaan perlu memanfaatkan database yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk